Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-80 di tahun 2026. Saya, Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, Nusa Tenggara Barat. Senang sekali menyambut Anda di pagi hari ini. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi percayalah, kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesaikan penelaahan Injil Yohanes, dan kembali kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya, serta memohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita, menghidupkan firman Tuhan, untuk menjalani sisa hidup kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah sebuah bahtera bukan kapal. Nats yang kita dapat baca adalah Mazmur 55 ayat 23 dan Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 16. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen menjalani hidup seolah-olah mereka sedang mengemudikan sebuah kapal. Di dalam kapal ada roda kemudi atau steering wheel, ada kompas, dan ada nahkoda yang menentukan arah. Namun Alkitab menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan perlindungan Allah. Apa itu? Bahtera. Ada perbedaan mendasar antara kapal dan bahtera. Kapal dirancang untuk pergi ke satu tempat atas kendali manusia. Sedangkan bahtera dirancang untuk mengapung dan bertahan di atas badai dalam kendali Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahtera tidak memiliki kemudi. Jika kita membaca spesifikasi bahtera Nuh dalam Kejadian pasal 6, ada satu hal yang mencolok. Bahtera itu tidak memiliki kemudi, tidak memiliki dayung, dan tidak memiliki layar. Secara teknis, Nuh tidak bisa mengarahkan bahtera itu ke utara, ke selatan, atau menghindari ombak besar. Nuh hanya bisa masuk, menutup pintu, dan membiarkan air mengangkatnya. Apa yang dapat menjadi berkat bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Menjadi orang benar berarti berani melepaskan roda kemudi hidup kita. Seringkali stres dan kecemasan muncul karena kita mencoba mengemudikan hidup kita di tengah badai yang tidak bisa kita kendalikan. Amsal pasal 35, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahtera memiliki jendela yang menghadap ke atas. Allah memerintahkan Nuh untuk membuat jendela pada bahtera itu. Tetapi posisinya bukan di samping untuk melihat ombak, melainkan di bagian atas. Kita dapat baca dalam Kejadian 6 ayat 16. Allah tidak ingin Nuh fokus pada tingginya gelombang atau kehancuran di sekelilingnya. Allah ingin pandangan Nuh hanya tertuju ke atas, kepada Sang Penyelamat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat kita menyerahkan khawatir kita, Mazmur 55 ayat 23, berhentilah melihat ke samping, melihat masalah, melihat orang-orang di sekitar kita. Mulailah melihat ke atas akan janji Tuhan. Bahtera hidup kita aman bukan karena lautnya tenang,
tetapi karena pandangan kita tertuju pada Dia yang memegang kendali. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Allah yang menutup pintunya. Dalam Kejadian 7 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nuh tidak menutupnya sendiri, Allah yang menyegel. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memegang kendali, Dia yang menjamin keamanan kita. Puji Tuhan. Tidak ada badai yang bisa masuk jika Allah sudah menutup pintunya. Amin. Tugas kita bukan menjaga pintu agar tetap tertutup, tetapi percaya pada kekuatan tangan Tuhan yang telah menutupnya. Yohanes 10 ayat 28-29 menuliskan, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan selanjutnya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang anak kecil yang duduk di dalam mobil mainan yang didorong oleh ayahnya dari belakang. Anak itu memutar-mutar setir mainannya dengan panik, merasa dia yang mengarahkan mobil itu. Namun kenyataannya, arah dan kecepatan mobil itu sepenuhnya ditentukan oleh tangan ayahnya yang kuat di belakang. Begitulah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sering merasa harus menyetir hidup agar tidak hancur. Padahal kita berada di dalam bahtera anugerah. Puji Tuhan. Kita tidak perlu tahu kemana air ini membawa kita. Asalkan kita tahu siapa yang memegang kendalinya. Menyerahkan khawatir berarti berhenti menjadi nahkoda dan mulailah menjadi penumpang yang percaya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat buta melihat jalanmu, saat buta mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu pagi ini, menyadarkan akan keberadaan kami sebagai manusia yang banyak ketidakmampuan dan keterbatasan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang memegang kendali dalam hidup ini, dan membawa kami selamat sampai di seberang. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu yang memelihara kami, dan ajarkan kami mempercayakan seluruh hidup kami dalam pimpinan kuat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebagai penolong yang memampukan kami menjalani hidup ini Tuhan di dalam iman kepada Engkau. Diberkati kami semua dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara buka tangan dan iman kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.